Halo, Udah suara kedengeran, saya Des? sudah, sudah. Ya, ya, Suara saya ada juga ya. ya? Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada di mana? Saya ada di Bandung, masih sudah, Oh, di Bandung. ya, sudah stuck at home for 3 months. Jadi 3 bulan di Bandung terus ya? Iya, apa boleh buat? Iya, sama kita juga di Bintaro terus. Tapi udah sih, kemarin Iya, udah di sempat Bintaro. ketemu orang tua. Tapi Oh iya, Dek syukur ya. masih masih ini olahraga ke gym masih ya? Iya, olahraga sih jalan terus karena kebetulan bersyukur karena punya gym sendiri ya jadi masih bisa Iya. buka. Tapi kalau gymnya sebagai usahanya, Hmm. dia sedang dalam fase melarat hari ini. Iya, sedih ya Mas Ade ya. Oke, Iya, Mas Ade sebelumnya terima kasih ya mau ngobrol-ngobrol sama saya. Biasanya kan iya, sama makasih Adrian. Ves. Jadi, Sama-sama, terima eh, kasih. sebenarnya gini, buat teman-teman juga semuanya, kenapa tiba-tiba saya kepikir untuk ngobrol sama Ande. Kalau misalnya saya sama Adrian kan, kalau untuk ngobrol soal kesehatan, pola makan, dan olahraga, ya acuannya udah ke Ande aja gitu dari sejak saya kenal Ande kapan ya, pokoknya kenal Adrian, kenal Ande juga gitu, udah berarti dua Iya, puluh sekian sudah tahun gitu puluhan kan. tahun yang lalu ya. Heeh. Dan banyak banget ilmu yang kami dapatkan dari dia soal kesehatan olahraga tuh pokoknya semua udah banyak banget deh gitu ya sampai hari ini. Dan rasanya kok kayaknya kalau ada teman-teman yang belum tahu, menurut saya sih sayang ya kan masih banyak orang yang mungkin concern sih sudah mulai ya, dan dia sudah mulai concern, tapi banyak banyak yang ilmunya mungkin ada yang masih salah kaprah atau mungkin masih kurang lengkap, jadinya belum total menjalani kehidupan pola kehidupan sehat yang totalnya gitu ya, Anda ya. Nah, Iya, iya, aku mau betul. angkat ini sebenarnya. Kemarin kan kita berpuasa nih ya 1 bulan ya di Iya, Ramadan yang betul. lalu. Nah, Betul, Ramadan betul. itu kan kalau buat kami kan sesuatu hal yang baik adanya. Kami Bagus menahan, sekali, ya kan, betul. Mm. menahan nafsu, terus juga mengatur pola makan gitu ya. Artinya kita Betul, betul. nggak boleh kebanyakan makan. Tapi di pihak lain juga kita bukan berarti tidak beraktivitas gitu ya, Dea. Tetap yang namanya olahraga kan juga harus ada, kegiatan seperti biasanya Betul, juga harus betul. tetap Mm. dijalankan seperti itu ya. Nah, ini kan sudah selesai Ramadannya. Kebanyakan nih teman-teman atau enggak saya juga sih sebenarnya kadang-kadang ya udah lewat di bulan yang bisa menahan diri, udah lewat ya udah blast gitu. Jadi kayak balik lagi jadi kayak seolah-olah itu hanya 1 bulan dari 12 bulan yang kita jalani selama 1 tahun, lalu 11 bulan lainnya kok jadi kayak nggak menjalani kehidupan yang sebaik ketika di Ramadan yang lalu gitu ya Dea ya. Ada nih ya, betul, betul sekali. Padahal kan seharusnya ini sesuatu yang kontinuitas gitu ya terus jalankan gitu ya. Nah Betul, kalau betul. dari sisi Mas Ade gimana nih melihatnya? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang saya selalu mengawali mungkin kalimat ya dengan pernyataan seperti ini. Pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Hmm, Kelaparan terbesar itu adalah akan arti dan makna. Sebenarnya kenapa? Karena dengan kita memahami atau mengerti arti dan makna yang kita lakukan, hmm, akhirnya sebuah kepatuhan itu, kedisiplinan dan sebagainya, apapun pemaknaannya itu, nanti sebenarnya tanpa disadari kita sudah langsung melakukan hal hmm, tersebut gitu ya. iya, Nah, jadi hmm, kalau sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati, itu hanya lebih kepada kita menghargai sebuah kecerdasan tubuh kita untuk hmm, kalau ternyata kalau kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati hmm, gitu ya, karena ada sebuah pemahaman tadi. Nah, ternyata memang hasil yang kita dapatkan itu atau dalam menjalankan prosesnya itu kita bisa menikmati gitu. Dan hmm, prosesnya itu biasanya akan berkonspirasi untuk mengarahkan kita pada apa yang kita mau, bukan kebalikannya gitu loh. hmm, Bukan mensabotase. Nah, jadi iya, memang sangat unik ketika kita berbicara sehat itu tapi harus dilakukan dengan keterpaksaan. Nah, ini yang nah, makanya kenapa yang sering saya jadi bukan salah keterpaksaannya ya, tapi lebih hmm, kepada kita bisa bertanya sama diri kita kenapa kita merasa terpaksa, karena pasti hmm, ada satu asosiasi yang melemahkan hati hmm, terhadap apa yang kita lakukan gitu. Makanya kenapa benar-benar, yang namanya edukasi ini menjadi sesuatu yang perannya jadi penting. Nah, sekarang kita hmm, berbicara puasa sederhana. ya, Kenapa sebenarnya puasa di satu sisi
hampir semua agama juga melakukan yang namanya ibadah puasa ya, Iya, kalau teman-teman betul-betul. tahu. Artinya secara dari keagamaan itu mungkin juga bahkan kita bisa mengutip berbagai ayat dan sebagainya yang semuanya mengarahkan kita untuk bilang yuk kita melakukan ibadah puasa karena itu memberikan Hmm. kebaikan bagi kita ya. Hmm. Secara mental clarity pun juga sama. Kalau kita berbicara bahwa ternyata pada saat puasa kita jadi lebih fokus. Ada istilahnya yang Hmm. namanya brain derived neurotropic factor itu ketika ibaratnya karena kita puasa ternyata kita jadi lebih cerdas gitu karena kita membentuk sel baru gitu. Heeh. Nah, sekarang yang mungkin saya mau menjelaskan lebih detail lagi sebenarnya lebih kepada mungkin nanti yuk kita masuk ke dalam berbicara ilmu tubuh ya kalau teman-teman tahu. Hmm. Makanya kenapa di sini yang sering saya kemukakan kepada teman-teman sekalian, apa yang kita fokuskan di sana tenaga kita tersalurkan. Sekarang Hmm. ini kita banyak sibuk dengan berfokus kepada yang namanya puja-puji keagungan sebuah penyakit gitu. Tapi Iya. kita lupa tanpa kita sadari kita meremehkan atau merendahkan atau tidak melakukan yang namanya puja-puji keagungan tubuh manusia gitu yang sebenarnya jauh lebih Hmm. canggih Iya, gitu benar. dibandingkan dengan teknologi apapun. Hmm. Dan yang uniknya lagi apalagi Hmm. hari ini kita sebut dia sebagai penyakit padahal sebenarnya bukan penyakit tapi adalah Hmm. sebuah infeksi ya atau Iya. sebuah kuman yang memang sebenarnya udah menjadi bagian daripada diri kita. Makanya kenapa Hmm. sebenarnya kalau berbicara dari kalau ada beberapa yang namanya toxicity atau namanya Hmm. keracunan itu. Nah, salah satu keracunannya dikenal dengan namanya oportunis. Nah, Iya. oportunis itu adalah yang disebut dengan yang namanya ada bakteri, ada kuman, Heeh. ada virus ya dan sebagainya. Nah, hal itulah mereka yang disebut sebagai sebuah oportunis itu ketika dia akan mengambil kesempatan Hmm. ketika si manusianya itu Oke. punya Heeh. ulah perilaku yang tidak baik gitu Iya. yang Heeh. mengarahkan dia pada kesakitan. Jadi ada Nah, celah jadi untuk masuk gitu ya dia ya. betul, betul. Nah, Hmm. justru selama tidak ada celah itu ya tidak akan bisa terjadi. Mungkin kalau oportunis itu Hmm. saya membuat satu pemaknaan, misalnya Desi di rumah Hmm. buka toko, buka Ya. warung ya. Heeh. Nah, kebetulan kita juga mempekerjakan orang yang normal aja biasa. Ada pembantu kita, ada yang petugas yang buat salesnya, ada dan sebagainya. Heeh. Tapi setiap kali Desi sebagai kasirnya nih, si pemilik Hmm. pemilik Hmm. warung, Desi tiap kali punya uang itu apa namanya lacinya dibuka aja, Iya. lalu uangnya ditaruh aja di situ. Nah, kira-kira orang yang bekerja sama kita setiap hari dia Ya. lewatin terus ngeliat gitu. Heeh. Kira-kira mungkin nggak kalau akhirnya Heeh. sedikit menarik dia untuk pikir, ah Iya. udah apa saya ambil aja dikit. Jadi bukan Heeh. dianya jahat atau tidak baik, tapi lebih kepada Hmm. kitanya memberikan kesempatan persis seperti mungkin analogi yang lain. Kayak rumah kita gitu, Heeh. setiap malam kita buka aja pagernya, pintunya Iya. semua kita buka ya. Iya. Lampu kita nyalain aja, habis itu kita tidur, kita kunci Heeh. pintu kamar kita gitu ya. Hmm. Jadi orang setiap malam jam 12 malam, jam 1 kita lihat ini kok rumahnya Desi sama Bang Adrian ini kok tiap hari kebuka terus gitu ya. Hmm. Jadi memberikan opportunity, kesempatan Heeh. kepada Heeh. orang untuk mengambil. Nah, dalam hal ini yang Hmm. diambil adalah kesehatan kita gitu. Nah, Nah, berarti jadi hmm, betul. berarti Nah, memang jadi kitanya juga harus pintar-pintar menjaga diri kita supaya jangan ada celah-celah itu gitu sebenarnya ya. betul, justru kalau yang mau saya sampaikan poinnya itu adalah lebih Hmm. kepada teman-teman sekalian bahwa nasib kesehatan kita itu sebenarnya murni karena ulah perilaku kita hampir Hmm. 100% loh. Nah, Termasuk gitu ya. bicara penyakit, iya, termasuk bicara Ah. penyakit infeksi itu benar-benar Hmm. ulah kita gitu. Hmm. Jadi kalau kita bisa menjadi tuan rumah yang buruk bagi dia, dia tidak bisa oportunis di sana. Ya. Tapi Oke. ketika kita menjadi menjadi tuan rumah yang baik bagi dia, Heeh. artinya kita mau welcome dia, artinya terjadi compromise namanya. Hmm. Makanya kenapa disebut namanya immunocompromise gitu. Jadi Hmm. daya tahannya tubuhnya itu hilang, jadi kitanya Hmm. compromise terhadap si penyakitnya atau terhadap si kumannya atau Hmm. si bakteri atau virusnya tadi untuk masuk. Nah, seperti Desi tahu, tubuh Hmm. kita terdiri dari kurang lebih 6 triliun sel yang terdiri dari Ya. 60 triliun bakteri dan 380 triliun virus gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini adalah kumpulan atau sebuah komunitas itu sendiri gitu. Nah, makanya kenapa sebenarnya sangat unik ketika nanti dites atau apa ya otomatis kita semua akan terjangkit dengan virus. Halo. Ada interupsi, ada interupsi. Ada. Ada Selamat interupsi. selamat berhari hari apa Selamat kita hari hari Jumat ya. Jumat ya. Selamat Iya, berhari lagi Jumat. mau siap-siap mau sholat nih kayaknya Lagi nih mau jam siap-siap sholat 12 nih. Jumat.
Iya, see you brother. See you. Iya, Harus terima disampaikan kasih. karena dia tidak dengar. Oh iya, 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 iya. iya. Ya, Iya, jadi benar-benar. Hmm. memang sekali lagi Des, jadi Hmm. dari tadi kita belajar agama, lalu kita belajar juga soal tubuh, Hmm. ternyata memang ada sebuah kecenderungan ya Des ya, bahwa Hmm. hampir sebagian besar, mungkin dalam 10-20 tahun terakhir lah, mungkin berbeda dengan waktu dulu mungkin Desi sama kita semua masih remaja atau anak-anak mungkin Hmm. di tahun 80-an gitu ya, atau di Hmm. tahun, bahkan di tahun 90-an pun juga saya masih melihat orang yang kebanyakan makan sama orang yang kekurangan makan mungkin masih seimbang atau bahkan lebih banyak yang kurang makan. Ya. Tapi yang Ah, ah. terjadi hari ini di Ya. negara miskin sekalipun atau Hmm. misalnya masyarakat dengan golongan menengah ke bawah sekalipun Ah, ah. atau bahkan miskin, budaya untuk kebanyakan makan itu lebih Iya. tinggi daripada yang Nah, kekurangan gitu. iya, Nah, iya. jadi pada saat Ah, itulah sebenarnya kalau ada istilahnya orang bilang no-brainer itu dalam hal strategi, itu adalah hmm. hanya lebih kepada, jadi kalau kita tanya sama anak kecil ditanya Ah, gimana sih caranya saya bisa nurunin berat badan gitu, karena saya ah. makannya kebanyakan. Jawaban anak kecil simpel sederhana Des, yaitu adalah apa? Ya udah jangan makan aja gitu. Kan sesederhana itu. Sebenarnya. Ya kan sesederhana itu Sebenarnya. ya. Ya kan ya udah beres gitu. Nah, makanya kenapa saya Ah, melihat di sini ada satu strategi yang tepat yang kita bisa ambil dari pesan anak kecil tadi kepada hmm. kita, yaitu adalah ya benar, Hmm. makannya aja dikurangin, jangan banyak Iya, makan benar. gitu. Ah, Nah, ah, 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 dari benar. sini sekarang makanya kenapa ketika kita tidak makan, kita Hmm. sebut sebagai puasa. Nah, cuma puasa di Hmm. sini kita lakukan dengan nuansa dalam tanda kutip itu adalah senang hati. Dan juga Iya. senang hati itu Oke. artinya voluntary, Iya, iya, iya. sukarela. Iya, Ah, ah, karena kalau benar. kita tidak makan dengan senang hati itu namanya Hmm. kelaparan, ngerti ya Des? Jadi Benar, benar. starvation, Merana itu merana. Iya, iya. merana, iya. Benar, benar. Karena starvation tidak ada sebuah kepastian. Sedangkan Ah, ah. kalau fasting ada kepastian. Oh iya, oke. Ya, Menunggu jam kepastiannya buka adalah puasa gitu. iya, betul, menunggu jam buka puasa, tepat sekali. Iya, Dan iya, kalau iya. buka puasa itu bahasa Inggrisnya namanya break fasting. Nah, Iya, buka oke, puasa. benar. Nah, cuma kalau di Nah, Indonesia ah. jadi sarapan pagi, padahal harusnya sarapan Iya. pertama. Oh, Gitu. oh, oke. Iya, Jadi jadi nggak mesti pagi sebenarnya ya? nggak harus Yang pagi, penting pertama. betul. Ah, Iya, oke. pertama. Kalau morning meal, nah itu baru sarapan pagi. Gitu. Ah, Tapi iya, kalau benar-benar. breakfast itu Heeh. adalah buka puasa sebenarnya. Buka Nah, puasa. Oke. di bulan Ramadan kita breakfasting di jam 6 sore. Gitu. Mhm. Nah, Benar, tapi benar, benar. ketika kalau kita sehari-hari sekarang lagi kebetulan tidak bulan Ramadan, kita bisa memakai prinsip yang sama kalau teman-teman Mhm. bisa lakukan, yaitu adalah dengan tetap 12-13 jam, Mhm. itu yang dikenal dengan namanya intermittent fasting, Nah. sebenarnya lebih kepada membuat satu jendela Mhm. waktu untuk Mhm. kapan kita makan dan kapan kita tidak makan. Nah, ini Iya. sebenarnya mengambil satu fondasi tadi, seperti saya katakan tadi, teorinya itu benar-benar Mhm. sederhana. Makannya aja Mhm. dikurangin kan gitu. Nah, cuma Iya. nanti di sini akan ada berbagai kalau istilahnya tuh konfirmasi atau Mhm. referensi yang akan menguatkan kita untuk bilang, ternyata nggak apa-apa loh saya makan, ternyata nggak apa-apa Iya. loh gitu. Nah, karena Ah. ada istilah Oh yang iya, iya. mengatakan katanya kebalikan daripada sebuah keberanian itu bukan semata-mata ketakutan, tapi kebalikan daripada sebuah keberanian itu adalah kita itu orang yang selalu butuh approval atau butuh konfirmasi. Mhm. Kita bilang, loh emang Mhm. bener nih gini nih, bener nih gini. Nah, nanti dikasih tahu Aha. ada referensi ini, ada Aha. jurnal itu gitu ya. Yang Mhm. bilang bahwa Mhm. ternyata kalau nggak makan, ternyata nggak kenapa-napa loh badannya. Iya. Bahkan badannya malah menciptakan satu keseimbangan baru gitu. Karena badan manusia Heeh. itu begitu cerdasnya kalau teman-teman. Makanya kenapa ketika kita bilang kita itu sangat memuja-muji pencipta kita, sebenarnya yang harus kita puja-puji juga adalah hasil ciptaannya, yaitu adalah tubuhnya Kitanya. sendiri gitu. Iya, benar, Ya, benar, tapi benar. yang terjadi dalam mungkin 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, kita agak sedikit lupa ya, termasuk dalam kebijakan kesehatannya pun juga agak lupa bahwa Hmm. kita itu benar-benar jadi seolah-olah kayak meremehkan, merendahkan Hmm. hasil ciptaannya gitu ya. Iya, seolah-olah kita justru dikontrol oleh faktor luar tersebut itu ya. Iya, betul. Jadi seolah-olah akhirnya warisan daripada pola hidup sehat akhirnya sudah bukan kemandirian lagi, bukan karena ulah Hmm. perilaku kita, tapi seolah-olah
ada sebuah jawaban di luar sana ya nanti tinggal tunggu aja jawabannya ini. Oke. Lalu Ya. kita yang harusnya ibaratnya kalau berbicara orang punya hak asasi dalam berpendapat, punya hak asasi dalam menjalankan kegiatannya, berkarya gitu ya. Kita juga punya hak asasi untuk menjaga kesehatan kita, tapi yang terjadi hak asasi hari ini kita direnggut gitu, seolah-olah bahwa yang menentukan itu adalah yang berwajib, yang berwenang. Jadi unik gitu ya. Jadi sebenarnya Ya, dalam ya. tanda kutip terjadi sebuah penjajahan tersendiri. Tapi terlepas daripada itu, saya akan membahas secara umum tentang kebermanfaatan. Kalau teman-teman tahu, ternyata waktu berpuasa referensi apa sih yang bisa kita pakai untuk bisa meyakinkan saya kalau ternyata saya nggak makan, badan saya tetap sehat. Nah, salah satunya adalah di tahun 2016 atau 2018, mohon maaf, tapi poinnya bukan itu ya, tapi lebih kepada ada salah satu penghargaan kalau berbicara yang namanya ilmu pengetahuan, yaitu adalah Nobel Prizes ya, gitu. Ya. Itu diberikan kepada salah satu namanya dokter, itu namanya Yoshinori, Bukan Yoshinoya ya. Yoshinori, bukan Yoshinori, Bukan Yoshinoya. Yoshinori Osumi namanya. Nah, dia Oke. itu yang menemukan satu konsep yang namanya autophagy. Ya. Jadi Oke, iya, iya, autophagy iya, itu, iya. nah, ya autophagy itu adalah self cleaning gitu ya. Jadi badan sendiri sebenarnya akan membuat satu yang namanya itu yang disebut dengan yang namanya kayak semacam self cleaning gitu atau self Jadi yang eating atau dimaksud dengan self. detox tuh itu ya sebenarnya Mas Adi ya? Betul sekali, iya. Nah, Jadi kenapa disebut dengan detox? Karena kalau kita ingat dulu apa ya, kalau istilahnya dulu salah satu orang bijaksana ya Hippocrates ya pernah mengatakan bahwa ibaratnya jadikanlah makanan kamu sebagai obat kamu, gitu kan gitu ya. ah, Intinya. Jadi makanan itu kan obat kita gitu ya. iya, Tapi di sisi lain kebanyakan makanan juga nanti akan iya, menjadi racun bagi iya kamu kan racun gitu juga. ya gitu ya. Makanya kenapa kecerdasan tubuh pun juga sama. Tubuh Mm-mm, bisa menciptakan obat bagi dirinya, tubuh bisa menciptakan racun bagi dirinya. mm-mm. Farmasi yang sesungguhnya atau apotek yang sesungguhnya itu adalah tubuh kamu sendiri kan gitu ya sebenarnya ya. Nah, luar biasa Nah, ya. tergantung daripada persepsi, cara pandang, command center karena nanti semua sel di dalam tubuh kita itu pasti nanti akan ada yang mengkomandoinya gitu. Makanya Mm-mm. kenapa salah satu kondisi hari ini yang mengarahkan kita pada kecemasan dan ketakutan itulah sebenarnya yang saya selalu tentang gitu. Bukan dalam Iya, arti saya menentang beritanya sendiri pada dasarnya mungkin ya baik saja, iya, benar, positif, sesuai fakta, lalu juga apapun juga ya gitu. Tapi memang yang justru saya tentang itu hanya lebih kepada ketika orang yang mendengarkan itulah yang dia akan membuat sebuah reaksi terhadap berita iya, tersebut. Karena pada dasarnya alam sebuah berita nggak bisa disalahkan. Alam sebuah berita iya, itu kan adalah konflik kan gitu. iya. Ketimbang kita bercerita tentang 99 kesembuhan, kita akan lebih senang berbicara tentang satu kematian, kan gitu ya, kalau Ah, iya, analoginya iya. gitu ya. Iya, 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 benar-benar. Paham ya? Jadi gimana Tapi, sikapnya iya, orang tersebut menerima berita sebenarnya ya? betul. Dan ketika Hmm. akhirnya kita terjadi pelemahan hati, nah pada saat itulah persepsinya yang melemahkan itu akhirnya akan mengarahkan kepada sel di dalam tubuh kita untuk melakukan yang namanya proteksi karena berada dalam situasi yang terancam. Nah, mungkin kalau kayak Desi juga paham ya, karena Desi juga kan anak psikologi ya. Bicaranya nggak jauh-jauh, ngomonginnya orang Iya, stres lagi iya, gitu ya. Iya. iya. Nah, jadi kalau badan kita sekarang ini ya Des ya bisa bayangin, zaman dulu kita mau bikin stres orang susah, kalau zaman sekarang mau bikin orang stress free yang susah gitu ya, karena Iya, semua itu orang dia. jadi stres. Heeh. Apalagi dengan yang terjadi yang disebut yang namanya cycle of fear and ignorance yang terjadi hari ini ya. Iya. Ketika makhluk sosial diisolasi gitu, ketika waktu kita diisolasi akhirnya lari ke dalam berbagai pelarian mulai dari fooding, drinking, smoking, drugging, penyalahgunaan obat, belum nanti kena side effect-nya lagi ya. Dan juga mungkin kalau cewek shopping gitu ya. Ada Jadi juga. Ya. iya, jadi side effect atau konsekuensi daripada pelarian-pelarian kita itu justru malah mengarahkan kita akhirnya pada depresi, pada stres, pada Iya. sakit, dan akhirnya ketika sakit akhirnya diklaim sebagai penyebab daripada si sumber ketakutan itu tadi gitu. Nah, Jadi muter terus muter-muter aja gitu betul. kita setiap hari. Dan tanpa kita sadari bahkan public figure, mungkin selebriti, siapapun juga tanpa disadari dia senang untuk seolah-olah dalam tanda kutip berharap menjadi orang yang peduli pada orang lain, tapi tanpa dia sadari dia justru ikut
memproklamirkan sebuah kecemasan dan ketakutan tadi dengan memposting berita-berita kematian yang kadang ada di negara lain, di mana diposting gitu, seolah-olah bahwa kita berusaha untuk menjadi murid daripada sebuah antisipasi, jangan sampai nih ya kejadian seperti ini. Tapi uniknya di dalam sebuah, kalau kita berbicara yang namanya ilmu fisiologi, ilmu motivasi, ilmu apapun juga termasuk ilmu biologi, kita itu harus paham bahwa yang namanya kita tidak memungkinkan untuk punya sebuah itikat atau intensi itu, tapi intensinya itu sifatnya negatif gitu. Ya. Makanya kenapa pendekatan psikologi sekarang pun juga Des kan pendekatannya kan positif psikologi gitu ya Des, Ya, karena positive psychology. tiap kali kita berhadapan dengan manusia, kita memakai data atau referensi. Dulu pendekatan orang-orang stres dan orang gila semua kan gitu ya Des. Jadi kan saatnya untuk positif psikologi sekarang yang dikedepankan. Nah, sama persis Iya, juga lagi dalam trending dunia. memang. Betul. Makanya kenapa dalam dunia kesehatan pun juga sama Des, yaitu adalah yang ditekankan itu justru sebenarnya adalah promotif preventif Des gitu. Dan Gitu ya, pendekatannya oke. juga precision and personalized gitu. Bukannya yang terjadi Oke. hari ini one size fits all, pendekatannya kuratif gitu. Nah, jadi bisa Ya, bayangkan oke. biayanya begitu besar, dan bahkan kalau di Indonesia kita sebagai sebuah negara itu kan kita, yang saya syukuri, kita memiliki satu itikat mulia memberikan biaya penggantian pengobatan kepada masyarakatnya dengan membuat program jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2014 ya. Jadi orang yang sakit dibiayai oleh negara, dalam hal ini yaitu adalah masyarakatnya sendiri yang sehat tentunya kan gitu ya. Iya, Tapi yang terjadi, kenapa kita terjadi defisit sekarang begitu besar ini, masalahnya adalah bukan masalah soal keuangan dan sebagainya, mungkin itu bisa menjadi salah satu faktornya, tapi masalah yang utama adalah ketika yang sakitnya banyak sekali gitu. Iya, itu dia. Nah, jadi justru dengan kita preventif, dengan kita promosi pola hidup sehat, pada saat itulah akhirnya potensi terhadap jumlah penyakit yang begitu banyak, yang besar itu jadi berkurang. Karena ada istilah yang mengatakan puskesmas itu adalah FKTP. Fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi dia yang akan men-tackle orang untuk tidak ke rumah sakit. Sebenarnya strategi yang kita lakukan ini udah yang kita lakukan dari yang kita lakukan sekarang di dunia, baru melakukan yang namanya flattening the curve. Tapi di Indonesia sejak 2014 tanpa disadari kita sudah melakukan yang namanya flattening the curve itu, yaitu adalah biarlah si puskesmas, si klinik, si dokter pribadi, rumah atau apa dan sebagainya menjadi tempat di mana orang begitu bisa di-tackle di tahap awal, dia nggak perlu harus ke rumah sakit, sehingga biayanya nggak perlu terlalu besar. Nah, bahkan kalau saya sama Adrian membuat satu definisi sendiri, puskesmas itu adalah pusat kesehatan masyarakat ya, bukan pusat kesakitan masyarakat. Jadi, siapakah puskesmas yang sesungguhnya? Puskesmas yang sesungguhnya adalah sport center, fitness center, lapangan olahraga, ya, mungkin taman, mungkin danau, ya, mungkin pantai, ya. Itu adalah puskesmas. Sementara sekarang ini kita justru dilarang ke sana ya. Iya, ya itu tadi, makanya saya rasa butuh sebuah evaluasi ya, karena kalau pendekatannya semuanya kuratif, apa juga semuanya pasti akan terjadi keunikan gitu. Makanya orang yang berlogika pasti akan bingung gitu, kok jadi yang mengarahkan pada sehat malah tidak dilakukan, tapi yang kita lakukan sendiri sekarang ini justru malah meningkatkan jumlah kesakitan. Bahkan hari ini bisa dikatakan kalau kita benar-benar mau jujur melihat kondisi yang terjadi, itu yang namanya mental health itu atau mental illness itu jauh lebih dominan gitu ya, yang akan menjadi kontributor daripada kesakitan dan prematur kematian dibandingkan dengan si kuman atau si infeksinya ini gitu ya. Iya, benar. Jadi tapi kan akhirnya diklaimnya ke sana lagi, terlepas daripada ada sebuah industri atau mungkin sekelompok orang atau apa yang mungkin mendapatkan sebuah keuntungan, tapi saya rasa kembali lagi kalau kita mendapatkan keuntungan di atas penderitaan orang lain, saya rasa nggak akan bertahan lama sih. Jadi makanya kenapa saya yakin masyarakat di Indonesia pun juga nanti akan cerdas dan akan bisa melihat gitu ya. Karena kembali lagi, saya rasa justru disinilah makanya kenapa butuh sebuah kecerdasan. Saya bersyukur juga bisa ngobrol sama Desi hari ini pun juga kita bisa menjangkau banyak orang. Nah, satu hal yang mungkin saya syukuri ya Des, ya itu adalah kalau ada istilah yang mengatakan bangsa yang kuat berasal dari masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat berasal dari keluarga yang sehat, dan keluarga yang sehat berasal dari ibu yang sehat. Nah, bisa bayangin
kalau ibunya kayak Desi semua. Itu Amin. itu bisa bayangin anaknya, suaminya, semuanya ikutan kan Des, bener Iya, gak Des? heeh. Ya. Nah Benar-benar. jadi disinilah makanya kenapa pentingnya Mm-mm. ibu-ibu sekalian apa harus Mm-mm. menjadi ujung tombak. Mereka lah Iya, yang garda utama benar, sesungguhnya, garda depan benar. sesungguhnya itu sebenarnya adalah ibu yang ada di rumah yang Betul. bisa tuturi handayani. Dia Iya, benar. mengajarkan dengan mencontoh ya. Mm-mm. Nah, salah satunya yang sering dilakukan sama ibu-ibu tuh ada puasa Senin Kamis, Iya, iya, ada yang iya, benar. Bu, itu bulan Ramadan udah selesai kok ibu terus melakukan. Nah, Iya. kebaikan daripada wanita itu di satu sisi ya, mungkin kadang-kadang wanita diasosiasikan secara fisikalitas ya. Berbeda mungkin pria diasosiasikannya mungkin secara finansialitas gitu. Iya. Tapi kalau Benar. wanita karena kesadaran ingin punya penampilan yang lebih baik itu tinggi, nah pada saat itu Mm-mm. tanpa dia sadari dia melakukan sesuatu yang mengarahkan dia pada penampilan yang baik. Kalau dia lakukan Oke. dengan cara Iya, alami iya, ya, betul. bukan dengan suntik-suntik atau dengan Iya. apa ya. Tapi Iya, dengan cara alami, maka pada saat itulah akhirnya kualitas kesehatan wanitanya itu meningkat. Makanya kenapa benar. banyak statistik yang menunjukkan bahwa hampir sebagian besar fitness center sarana olahraga itu dominan wanita. Itu satu. Ya, kedua, Iya. Heeh. kedua produk-produk kesehatan dan sebagainya di pembelinya dominan wanita gitu, ya. Dan Hmm. yang ketiga, Iya. yang umurnya lebih panjang wanita gitu daripada pria. Amin, amin. Iya, ya artinya apa di Iya. sini? Artinya yaitu tadi Heeh. membayangkan kita sebagai kita sebagai kalau istilahnya teman-teman sebagai wanita itu justru teman-teman bisa melihat situasi ini untuk menjadi itu tadi yang seperti saya katakan menjadi contoh yang baik bagi keluarga. Nah, sekarang Hmm. kita masuk Benar. ke 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 apa fasting tadi teman-teman Iya. sekalian. Mm-mm. Jadi cara sederhananya itu kita gampangnya itu adalah dengan mengurangi makan. Iya. Nah, Bukan nggak mengurangi makan porsi sama sekali sebenarnya bukan ya. nggak makan sama sekali. Hmm. Nah, saya mau kasih tahu alasan kenapanya ini tuh sebenarnya hanya lebih kepada kita mesti paham Mm-mm. dalam hal soal berbicara merubah ulah perilaku itu sebenarnya itu yang akan menjadi kalau istilahnya orang bilang itu karena konsep daripada dunia kesakitan itu ya Des, kalau dunia kesakitan itu konsepnya adalah Hmm. memanage penyakit, menekan gejala. Mm-mm. Nah, sedangkan Iya. kalau dunia kesehatan mengatasi akar permasalahan gitu. Nah, maksudnya gimana? Hmm. Maksudnya begini, Oke. saya mengambil contoh yang gampang aja. Ketika kita sakit, Hmm. kita selalu carinya obat. Nah, pada saat itu obat itu Mm-mm. hanya akan memanage kesakitan kita dan menekan gejalanya. Hmm. Sebagai contoh misalnya teman-teman Hmm. punya salah satu penyakit yang sebenarnya ini is a dietary disease ya, yaitu adalah Hmm. diabetes tipe 2. Yang ini paling populer ya kalau teman-teman Hmm. Hmm. tahu ya. Ini populer dan hampir sebagian masyarakat termasuk juga mungkin di Indonesia jangan-jangan 50% itu udah masuk ke Heeh. dalam yang namanya kategori prediabetes ya gitu ya. Oke. Sebelum akhirnya nanti masuk ke diabetes tipe 2 disebabkan karena apa? Ulah perilaku kita yang tiap hari makannya itu karbohidrat berlebihan dan bahkan Iya, benar. temennya kita, Mm-mm. karbohidrat kita itu adalah biasanya lemak yang buruk, trans fat gitu ya Hmm. dan processed food Iya. gitu ya. Dan sifatnya chemical dan sebagainya gitu ya. Jadi banyak toksik lah di sana. Nah, jadi ketika kita Hmm. mengkonsumsikan itu begitu banyak, otomatis gula darah kita meningkat tinggi. Nah, ketika gula darah kita meningkat tinggi, akhirnya membutuhkan atau require yang namanya pankreas kita merilis insulin lebih banyak untuk memasukkan karena insulin adalah sebuah hormon is a storage hormon yang untuk memasukkan ke dalam sel dari makanan-makanan tadi yang kita konsumsikan. Nah, cuma yang terjadi adalah di dunia makanya kenapa kita gemuk semua itu disebabkan karena Hmm. istilahnya sel-sel tadi yang tadinya menampung insulin tadi setiap hari karena begitu banyak peredaran insulin yang begitu besar karena kita mengkonsumsikan karbohidrat yang begitu banyak dalam waktu yang terus-menerus. Nah, pada saat itulah Hmm. terjadi yang namanya sel yang tidak sensitif terhadap insulin atau yang dikenal dengan yang namanya Hmm. resistensi terhadap insulin. Nah, resistensi terhadap insulin inilah yang nanti akan mengarahkan kepada yang namanya sindroma metabolik kita gitu. Nanti pengaruhnya kemana-mana. Akhirnya bisa hubungannya Hmm. dengan cardiovascular disease, hubungannya dengan diabetes tipe 2 tadi yang saya katakan, hubungannya dengan hipertensi, nanti stroke, serangan jantung, dan berbagai penyakit-penyakit yang menjadi profil daripada 90% klaim BPJS Kesehatan di Indonesia.
90%. Teman-teman tahu ya, paham ya. Itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini akar permasalahannya adalah apa? Ulah perilaku kita. Yaitu Iya. adalah saya makan sembarangan. Nah, Nah, uniknya, kalau teman-teman lihat di sini, apa yang menjadi salah satu pendekatan yang salah di sini yang mungkin saya sebagai pengamat kesehatan bisa melihat, yaitu adalah ketika kita banyak makan gula. Kenapa saya maksud gula di sini? Jangan teman-teman bilang, enggak, Mas Ade, saya nggak suka kok teh manis, apa gula-gula nggak suka. Tapi sukanya apa? permen. Bakmi, saya sukanya roti, ya, saya sukanya nasi. Jadi maksudnya gula di sini adalah maksudnya ketika kita mengkonsumsi karbohidrat dipecah oleh tubuh menjadi gula. Paham ya maksudnya? Iya. Jadi gula di sini tuh adalah itu kalau teman-teman tahu ya. Hmm. Jadi gula darah itu meningkat karena memang kita mengkonsumsikan karbohidrat. Bukan cuma dalam rasa manis saja ya, teman-teman ngerti ya. Nah, Hmm. cuma kalau yang rasa manis itu yang disebut yang namanya simple carbohydrates gitu ya. Ya. Makanya ada gula pasir dan sebagainya, permen-permen dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini ketika gulanya banyak, nah apa yang dilakukan oleh masyarakat di dunia bukan cuma di Indonesia. Ya itu adalah kan kalau kita tanya sama anak kecil tadi, dia bilang, "Oh, papa pusing ya gara-gara makan gula kebanyakan atau mama pusing ya gara-gara makan gula kebanyakan." Ya udah kurangin aja kan gitu jawabannya. Iya. Tapi kalau Iya, kita, gampang aja tapi sebenarnya. iya gampang itu. Tapi kalau kita apa yang kita lakukan, Des? Yang kita lakukan adalah tahu gak apa? Hah? Kita mencari cara gimana caranya supaya gula itu bisa masuk ke dalam sel tubuh kita. Makanya kenapa yang saya lakukan adalah saya akan pakai tambahan apa? Insulin saya pakai supaya bisa memaksakan Oke. si sel untuk membuka untuk supaya bisa memasukkan gula ke badan saya. Kan unik ketika Oke. masalahnya masalah Iya. alkohol, gimana Hah. caranya? Ya kan tinggal kurangin alkohol, masalahnya Iya, masalah nikotin, ya udah tinggal berhenti merokok. Tapi ini yang ada, Iya. gimana caranya biar saya tetap bisa makan Iya, terus gitu ya. Nah, berarti apa? Wah, itu seolah-olah saya akan senang dengan adanya sebuah teknologi. Makanya akhirnya Iya. terjadilah sebuah ketergantungan obat. Nah, obat yang dilakukan oleh obat itu adalah membuat satu upaya untuk menekan gejala. Nah, makanya kenapa Oke. suppress symptoms, manage disease. Jadi suppress Oke. symptoms, manage disease. Itu aja terus pertanyaannya. Masalahnya selesai gak? Tidak pernah Enggak. selesai. Karena Benar. akar permasalahannya yaitu dia harus mengurangi makan, tidak dia lakukan. Iya. Nah, jadi Ini solusinya apa? ya. Solusinya puasa. Nah, Nah, itu nah tadi. ini yang kendalanya manusia ya. Jadi kayak serakah gitu Mas Ade. Maksudnya makan mau, sehat mau juga gitu. Tapi Iya, disuruh iya, usaha yang ya agak iya, susah, dibilang susah dikit, nggak mau juga gitu. Jadi maunya iya, yang iya, enak-enak iya. aja, gampang-gampang aja gitu ya. Iya, mungkin kalau saya sih tidak melihat itu sebagai serakah atau apa, tapi itu kan kadang-kadang pemaknaan saja orang terhadap Iya. kita atau kita terhadap mereka. Tapi yang lebih utama saya rasa itu tadi, Des, makanya kenapa pemahaman fondasi kepatuhan. Nah, kalau Oke. kita lihat kaum muslimah di Indonesia itu sholat 5 kali loh sehari loh, nggak main-main Heeh. loh. Itu Iya. ibaratnya bukankah butuh disiplin yang luar biasa, tapi Iya. mereka dengan Nah, senang hati melakukan karena ada benar. sebuah pemahaman. Nah, jadi Iya. maksud saya dengan diajakin puasa setiap hari itu sebenarnya kalau dia paham dia seneng banget gitu. Makanya kenapa inilah Benar-benar. tugas kita ya, Des ya. Heeh. Kita Heeh. ngobrol-ngobrol ini. Jadi teman-teman sekalian bisa lihat di sini ketika kita berpuasa apa yang terjadi selama 13 jam kita nggak memasukkan makanan ke dalam tubuh kita, otomatis gula darah kita turun dong, Des. Bener Nah, kan? iya. Heeh. Heeh. Nah, ketika gula darah kita turun, nah selama ini biasanya badan itu kan mengambil dari glukosa kan, betul ya? Iya. Atau dari Heeh. glikogen ya di Iya. liver yang biasanya dia pakai untuk buat tenaga. Tapi Iya. karena sekarang ini nggak ada, jadi Heeh. otomatis badan memiliki sebuah kecerdasan sendiri. Dia akan menciptakan yang namanya alokasi sistem sumber daya. Dia bilang, saya cari lagi di mana lagi nih ya. Iya. Nah, yang dia akan lakukan adalah dia akan mengambil lemak sebagai sumber tenaga. Dan bukankah itu yang Nah, menyenangkan bagi kita? iya. Kan gitu Sebenarnya kan, ya. benar kan? Iya, betul sekali. Mungkin di dalam 1, 2 hari, 3 hari pertama karena butuh sebuah adaptasi, karena terjadi perubahan ulah perilaku, akhirnya teman-teman merasa kayaknya, aduh kok kayaknya lemes banget, aduh kayaknya, karena dia sebelumnya dia biasanya sumber tenaganya itu dia biasanya dari gula, sekarang dia dipaksa harus ngambil dari sumber lain. Nah, pada saat itulah badan akan Nah, membuat satu yang namanya adaptasi. Nah, ini yang saya katakan, betul.
teman-teman kebetulan udah berpuasa kan bukan cuma tahun ini, tapi udah berpuluh-puluh tahun Iya, kan benar. gitu. Iya. Nah, jadi saya nggak perlu jelasin lagi sama teman-teman lagi atau memberikan bukti-bukti tertentu, tapi teman-teman tahu bahwa puasa di minggu kedua lebih Heeh. mudah daripada puasa di minggu pertama, kan gitu kan? Iya, iya, heeh, Betul kan? Nah, jadi heeh. kesimpulannya apa? Kesimpulannya badannya memang sudah membuat satu Hmm. adaptasi Ya, tersendiri dan menyesuaikan dia diri akan ya. Hmm. betul dan pada saat itulah Hmm. dia akan menciptakan kecerdasan sendiri dengan Hmm. merilis yang namanya ketone body, yaitu adalah Heeh. dia akan memakai si ketone itu Ya. untuk dijadikan sebagai sumber tenaga. Nah, Hmm. teman-teman bisa lihat di sini cara kerja tubuh kita itu sangat unik gitu. Ada Hmm. yang disebut yang namanya state of ketosis, yaitu adalah ketika Hmm. darahnya kita udah rendah. Udah Nah, rendah. pada saat itulah makanya kenapa kita menggunakan si ketone body sebagai sumber tenaga. Terus kita Hmm. lakukan terus-menerus, akhirnya badan akan beradaptasi. Itu yang disebut namanya fat adapted. Jadi artinya Hmm. badan akan Hmm. menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Bukankah Nah, menyenangkan karena selama ini lemak kita udah banyak gara-gara apa? Gara-gara itu ya. adalah hasil kontribusi daripada si karbohidrat yang kita makan setiap hari. Tabungan, Gitu. tabungan. Akhirnya di Tabungan setiap hari. tabungan, betul. Tabungan itu ibarat tuh. Jadi dikirimin ke kulkas terus tiap kali Hmm. makan, taruh di kulkas, tapi nggak pernah diambil makanan yang dari kulkas. Nah, sekarang Ya. gara-gara puasa, semua tabungan kita yang ada di kulkas tadi, kulkas lemak itu tadi, itu akhirnya dipakai sama Ya. kita. Akhirnya dipakai sama kita karena kita menciptakan satu kondisi berpuasa dengan sukarela tadi. Ya. Akhirnya badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, ini adalah satu hal yang sangat bagus dan sangat mudah gitu, yang namanya fasting itu. Jadi, teman-teman bisa lakukan mulai dari misalnya cuma 10 sampai 12 jam dulu ya, berawal, nanti makin lama kuat 13, makin lama kuat bisa 15 atau bahkan bisa sampai 18 jam terjadi yang namanya autophagy tadi yang ditemukan oleh dokter apa namanya? Dokter Yoshinori tadi gitu. Jadi satu hal yang teman-teman bisa lihat di sini sebenarnya ternyata malah menguatkan loh. Nah, ada teman-teman nih anak-anak fitness kebetulan ya Desia, kalau di Instagram saya anak fitness semua nih mungkin yang dengerin. Ya Mas Ade, tapi nanti otot saya turun dong dan sebagainya. Nah, di sini justru yang terjadi. Mungkin dalam hari pertama, kedua, ketiga mungkin terjadi ada seolah-olah sebenarnya otot turun itu karena mungkin dia kurang protein dalam total kalori per hari yang dia konsumsikan. Tapi kalau dalam hal waktu kita berpuasa yang terjadi justru malah badan akan mempertahankan otot, dia maunya bakarnya dari lemak. Justru dia nggak mau bakar dari protein kalau teman-teman tahu, nggak segampang itu. Jadi badan tidak segampang itu untuk dia mau membakar protein. Justru badan akan membakar glikogen dari otot gitu ya. Untuk dibakar kalau kita biasanya melakukan aktivitas latihan yang terlalu melelahkan. Sampai ngos-ngosan abis-abisan gitu ya. Misalnya teman-teman sebagian kadang-kadang melakukan, ya sekali-sekali bolehlah bootcamp atau apa. Tapi bayangin tiap hari teman-teman melakukan hal tersebut. Nah pada saat itulah otomatis makanya kenapa orang bilang, atau lari misalnya berpuluh-puluh kilometer gitu ya. Ibaratnya, nah otomatis cadangan otot itu gitu istilahnya yang dibutuhkan untuk kebutuhan otot itu untuk tumbuh dan berkembang ya dia harus memecah dirinya karena memang itu mode survival gitu, survival mode lah di badannya untuk cari. Tapi dalam hal ketika puasa, kalau teman-teman tahu yang terjadi, malah badan bakar lemak satu, kedua badan mempertahankan otot karena untuk bakar lemak otot nggak boleh. Ibaratnya untuk bakar lemak kan otot kan nggak mau, badan nggak mau bakar otot gitu ya, badan maunya bakar lemak. Nah, bakar lemak untuk bakar lemak ototnya harus dipertahankan. Makanya kenapa badannya merilis yang namanya produksi human growth hormone secara alami. Ditingkatkan gitu. Karena growth hormone itu adalah kebalikannya daripada tadi storage hormone, dia adalah is a sparing hormone yang menahan gitu, yang spare. Dia buat spare apa dalam hal ini? Dia akan spare si ototnya nggak boleh hilang. Makanya itu gitu. Luar dan ketika biasa ya tubuh manusia. Iya, dan ketika kita lagi puasa, kita merilis yang namanya adrenalin gitu. Nah, pada saat itu energinya jadi kuat. Nah, makanya mental clarity kita jadi lebih fokus gitu. Malah justru dalam situasi itu dan kita lagi bakar lemak, jadi kita jadi lebih fokus, Des. Jadi akhirnya kalau teman-teman nanti bisa lihat sendiri
kenapa saya bisa ngomong seperti ini, teman-teman yang praktekin sendirilah, teman-teman kan Mm-mm. yang tiap hari ya, yang ibaratnya di bulan Ya. puasa itu kan melakukan aktivitas itu. Ingat nggak waktu Hmm. pas lagi puasa kok tiba-tiba jam 3 siang, jam 2 siang saya tuh nggak ngantuk. Tapi Iya. waktu nggak bulan puasa, kok bisa Habis gitu. makan Saya ngantuk. habis makan. Kenapa ngantuk? Karena terjadi yang namanya fluktuatif, yang Heeh. namanya gula di badan. Jadi Heeh. nanti hyper, ntar hipo, hyper, Hmm. hipo. Gitu ya. Hmm. Karena ketika gula kita masukin, kita akhirnya akan men-trigger yang namanya kehadiran si insulin itu untuk datang terus gitu. Hmm. Datang ngambil gitu. Nah, sedangkan kita Hmm. sekarang ini untuk bakar lemak, dia mempersyaratkan yang namanya Hmm. si insulin itu nggak hadir gitu. Nah, makanya Hmm. kenapa, karena waktunya terbatas nih ya, tapi saya langsung aja masuk ke solusi yang kedua, yaitu adalah Hmm. untuk mengoptimalkan fasting kita. Begitu kita Ya. makan nanti dikombinasikan dengan yang namanya ketogenic diet gitu. Hmm. Nah, ketogenic diet itu kan sebuah Oke. pemaknaan lagi pada dasarnya, tapi intinya Hmm. kita mau coba jelaskan aja. Ini saya ngomongnya, teman-teman sekalian jangan salah paham ya. Ini saya ngomong untuk benar-benar murni, terutama yang paling banyak ya, saya yakin ya, Hmm. ibu-ibu ya Des ya, kan paling banyak Ya. kan ya gitu ya. Hah. Jadi ini satu hal yang sangat baik, yaitu adalah bahwa kita ini emang udah kebanyakan karbo. Dan Hmm. kebetulan memang Ya. insulin kita udah naik, bahkan naik bukan cuma gara-gara karbo, Des. Gara-gara protein dan Hmm. lemak pun juga tetap naik sebenarnya Oh, gitu. bisa ya? Heeh. Ya, tetap bisa naik, cuma nggak sesignifikan waktu Oke. kita masukin Oke. karbohidrat gitu ya. Karbo. Hmm. Nah, jadi waktu kita buka, nah kita ada satu kecenderungan budaya, kalau buka itu katanya harus dengan yang manis-manis. Nah, kan kena lagi kita di Iya. sana. Iya. Kenapa kita kena di sana? Jadi begitu kita udah puasa, Heeh. begitu kita masukin gula yang tinggi dan kita langsung Iya. masuk makanan yang banyak, Heeh. otomatis langsung disimpan di dalam sel lemak lagi kan gitu Iya. kan, gitu Heeh. Benar. maksudnya. Nah, jadi hal itu yang kita nggak mau teman-teman sekalian. Hmm. Makanya kenapa kita makannya dengan lauknya dulu, baru pelan-pelan Hmm. nanti bertahap di belakang baru, karena orderan itu Iya. penting. Dibandingkan yang kita Oke. makan gulanya di depan, kita makan Heeh. gulanya di belakang teman-teman Belakang. sekalian, gitu. Hmm. Ya, kesatu Hmm. alasannya kenapa? Karena sudah banyak yang lainnya seratnya yang menahan kecepatan gula masuk ke dalam darah jadi lebih lambat gitu ya. Hmm. Di sisi Hmm. lain juga kalau kita udah masukin proteinnya, lemaknya, nah Hmm. otomatis makan karbonya jadi lebih sedikit kan gitu kan. Ya, iya udah kenyang duluan lah Gitu. istilahnya gitu ya. Betul, betul. Benar-benar Dan di benar. sisi lain, pola perilaku kita juga mesti kita jaga teman-teman Ya. sekalian. Salah satunya adalah melakukan aktivitas cardio exercise sebelum Hmm. buka puasa. Itu bagus banget. Nah, benar-benar Cardio benar. exercise atau aerobik aktivitas, misalnya teman-teman mau senam-senam aja, mau jalan kaki boleh, mau naik Hmm. sepeda boleh, mau mungkin nyapu-nyapu rumah, atau mungkin kalau yang cowok mungkin cuci mobil atau apa gitu Iya, iya, ya. iya. Ini apa? Iya, Nah, iya. sebelum buka kita banyak gerak dulu, Des. Hmm. Nah, ketika kita banyak gerak itu dia benar-benar optimal banget menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, karena aktivitas Ya. exercise tersebut itu benar-benar karena gulanya kita udah ngedrop, pada saat itulah dia Hmm. pakai lemak sebagai sumber tenaga. Jadi Hmm. optimal. Lalu habis itu kita buka puasa, kita minum, kita makan. Hmm. Makannya protein, lemak, Hmm. dan serat. Protein, lemak, dan Oke. serat. Begitu selesai, misalnya kayak kalau teman-teman misalnya kayak Adrian, kalau cowok gitu ya, kelar buka, Ah, dia bilang, oh saya mau latihan beban, angkat beban. Karena ah, latihan iya. beban, Ah, kadang-kadang salah satu sumber tenaga yang memang nyaman bagi tubuh kita lakukan latihan beban itu kan biasanya banyak kan dari glukosa kan. Makanya hmm. jadi gulanya dibakar, akhirnya setelah latihan beban kita masukin karbohidrat gitu. Jadi Hmm. kita ada waktu untuk memasukkan karbo di sana. Ada tetap ada masukin karbo ya. Setelah Hmm. aktivitasnya. Tapi kalau Hmm. teman-teman bilang, boleh nggak saya nggak mau masukin karbonya aja, saya mau ini, nggak ada masalah juga, nggak kenapa-napa. Hmm. Tapi intinya Benar-benar. sekali lagi yang mau saya sampaikan sama teman-teman adalah sebenarnya pemahaman itu yang paling penting. Jadi kalau orang Ya. tanya, boleh gak sih sebenarnya saya makan nasi, boleh gak sih saya makan mie, makan apa? Ya sebenarnya kalau memang Hmm. harus mau makan ya makan aja. Tapi dengan kita punya Ya. pemahaman, saya akan memilih makanan yang sesuai Hmm. dengan waktunya. Makanya kenapa Hmm. 4 aspek daripada kita melakukan yang namanya pengaturan pola makan ya. Jadi diet Hmm. itu sebenarnya asosiasinya harusnya menguatkan bukan melemahkan. Jadi Ya. ada financial diet, mengatur keuangan. Hmm. Ada namanya nutritional Ya. diet atau dietary Hmm. atau nutritional dietary, itu kan sebenarnya adalah mengatur nutrisi kita. Hmm. Nah, 4 Ya. Hmm. elemennya yang disebut dengan namanya what, lalu how, Hmm. lalu when, Hmm.
sama how Mm-mm. much. Jadi saya ulang sekali lagi, Oke. what itu adalah apa, yaitu adalah jenisnya. How Hmm. itu adalah bagaimana penyajiannya. Lalu Oke. when adalah waktu, Hmm. jadwal, frekuensi tadi. Nah, kalau kita ngomongin puasa, berarti kapan bukanya, kapan makannya, kapan Hmm. ininya, berapa lama kita Hmm. jendela makannya, berapa lama jendela Hmm. istirahat tidak makannya. Dan yang terakhir adalah how Hmm. much, baru kita ngomongin kalori. Nah, yang paling Hmm. unik kita sekarang ini selalu fokusnya cuma ke yang keempat aja, Des. Yang kuantitas ini Iya. aja. Jadi Iya, seolah-olah iya, bahwa iya. ya udah caranya gampang mau turunin berat badan, tinggal kurangin makan, gerak aja udah yang banyak Hmm. kan kayak gitu. Dengan Hmm. cara apa? Ya udah Iya. restrict calorie. Nah, problemnya dengan restrict Hmm. calorie adalah memang terjadi yang namanya pelemahan hati karena kitanya merasa terbatas Iya. gitu loh, Des. Heeh. Tapi kalau Dan kita terbebani berpuasa gitu melakukannya ya. terbebani karena ini boleh, ini nggak Hmm. boleh, ini boleh, ini nggak boleh, Iya. dan belum lagi kita capek juga dengan kita harus belajar ilmu nutrisi basic dasar gitu. Jadi Iya. kayak Mm-mm. ini boleh gak? Ini boleh gak? Ini nggak Iya, boleh iya. gak? Jadi Nanti repot gitu. dokter ini bilang boleh, dokter itu bilang nggak boleh, Iya, nutrisionis bilang ini ya betul. bingung. Iya, nah Oke. jadi cara yang paling gampang ya udah puasa aja. Persis Heeh, prinsipnya benar. sederhana. Masalah saya Mm-mm. adalah makanan bikin racun bagi saya. Berarti Mm-mm. jawabannya ya Ya. berarti saya kurangin makan gitu. Mm-mm. Nah, Benar, jadi benar, kurangin benar. makan yang gampang saja dan itu yang memang Mm. sudah dilakukan. Teman-teman Iya. nanti bisa ya suatu ketika bikin semacam survei sendiri untuk melihat bahwa kaum muslim Mm. itu kualitas kesehatannya justru meningkat pada saat di bulan puasa kan gitu ya kan. Nah, itu dia Justru tuh. malah meningkat luar biasa gitu. Heeh. Jadi mental Mm. clarity-nya secara mentalnya justru Mm. malah lebih sehat. Secara badannya lebih sehat, secara keimanannya Mm-mm. lebih sehat. Oh, itu jadi luar Nah, biasa semuanya. Nah, jadi kenapa nggak nah kita itu kan, lakukan itu? heeh. Nah, prinsipnya yang Nah, gampang sekarang kita buat aja strateginya kita balik, Des. Jadi, heeh. kalau biasanya kita jam 4 pagi, jam 5 pagi sahur, lalu habis itu baru makan lagi jam 6 sore. Nah, yang dilakukan sama Mm-mm. teman-teman hari ini yaitu adalah terakhir makan misalnya jam 9 malam atau jam 8 malam, Mm. berarti paling cepat boleh makan lagi berarti jam 9 atau jam 10 pagi. Paham ya? Bener ya? Iya, paham. Ngerti ya? Nah, Jadi, itu nah saya itu sudah berarti lakukan, Mas Ade. ya betul, betul Nah, itu saya Des. sudah lakukan. Dan Desi juga bisa lakukan tadi dengan cara misalnya boleh gak kalau seandainya let's say I want to skip breakfast gitu kan gitu. Ya Nah, udah iya, di saya skip belum aja. makan dari hari ini. Betul. Iya, Pagi ini berarti belum langsung makan, nanti nunggu makan siang. betul, nunggu makan Iya. siang. Nah, jadi teman-teman Heeh. bisa bayangkan ya, kalau kita melakukan hal itu, berarti kita setiap Hmm. hari punya 15 jam tidak makan. Hmm. Itu bukankah sesuatu yang menyehatkan, yang luar biasa, yang Iya. sederhana? Terakhirnya kita nggak harus tergantung obat lagi untuk mencari cara gimana Mm-mm. menurunkan gula darah, menurunkan tekanan Mm-mm. darah, atau bahkan karena kita makan kebanyakan, akhirnya kita membuat satu kesalahpahaman dengan membuat satu identifikasi diri kita dengan personalitas kita. Jadi seolah iya saya orangnya nggak Hmm. sabaran, saya orangnya cepat marah, Mm-mm. oh saya orangnya Mm-mm. baperan, oh saya orangnya Hmm. sumbu pendek gitu ya. Mm-mm. Semua dibicara Iya. itu personalitas kita, padahal itu adalah sebuah kecenderungan-kecenderungan yang terjadi karena kita makan elemen tertentu. Jadi kan makannya, jadi teman-teman bisa paham kan, kita makannya semua makanan Hmm. udah makanan processed food, kadang-kadang kita Hmm. juga kayak toxic kita konsumsikan ya, termasuk juga misalnya kayak Hmm. tadi yang saya katakan high fructose corn syrup, trans fat, Hmm. GMO ya, semua kita Iya. masukin semuanya. Nah, pada saat itulah otomatis badan akan membuat satu tendensi atau kecenderungan, akhirnya kita jadi suka, kok saya sensitif ya, kok saya suka marah ya, kok ini apa, hanya lebih kepada gara-gara terjadi sebuah yang namanya roller coaster daripada Hmm. gula darah di badan kita yang naik turun. Mm-mm. Lalu kita bilang saya orangnya seperti itu. Nah, jadi salah Oke. paham. Makanya kenapa banyak kejadian-kejadian ketika teman-teman mengarahkan kepada misalnya pemilihan sumber, teman-teman plant-based diet misalnya. Hmm. Ketika plant-based diet, teman-teman bilang, iya saya jadi lebih sabar ya, lebih apa. Kan kita bisa lihat gitu. Jadi bukan Hah. terjadi pergeseran personalitas, tapi ketika Hah. kita merubah base foodnya atau Hah. kita merubah sumbernya, ternyata Hah. perilaku kita ikutan berubah. Berubah, betul sekali. Perasaan kita berubah Iya. gitu. Nah, jadi makanya Hmm. teman-teman jangan pernah berkecil hati, apalagi membuat satu identifikasi diri yang melemahkan. Saya rasa bukan Hmm. ide baik gitu. Apalagi kita konsumsi racunnya yang banyak. Makanya kenapa Hmm. ada beberapa jenis racun ya, kalau Desi tahu ya, racun Hmm. yang berhubungan sama kimia ya, Iya. racun yang berhubungan sama radiasi Hmm. energetik,
racun yang berhubungan dengan makanan gitu ya. Mm-mm. Ya. Iya. Racun yang berhubungan dengan oportunis, Mm-mm. yang tadi seperti Ya, kuman, bakteri dan kuman itu ya. sebagainya, virus ya. Dan Mm-mm. juga racun yang berhubungan dengan yang namanya mental dan spiritual ya gitu Nah, ada ya. juga, iya. Nah, iya, Nah, jadi itu hal tadi. itulah yang makanya kenapa sangat unik ketika hari ini kalau kita mengutip daripada institusi kesehatan dunia mengatakan bahwa katanya sehat itu bukan cuma badan tapi juga Heeh, mental, sosial dan ekonomi. mental. Iya, Iya, tapi benar. kebijakan kesehatan Mm-mm. dunia sekarang apa? Ekonominya dibubarin, ibaratnya sosialnya diisolasi Sosial gitu ya. iya, ya, Lalu mentalnya susah. dijatuhkan gitu. Tapi yang penting Ah, pokoknya jagain badan. Seolah-olah terjadi ya. kita dihadapkan dengan situasi di mana, ayo kamu pilih pilih Ah, ekonomi atau pilih kesehatan. Loh, kalau ah, saya nggak setuju. Kenapa? Karena pada ya, kenyataannya justru kesehatannya juga badannya yang iya, dikorbankan. iya, 99% kita itu sembuh dan sukses gitu loh. iya, Justru iya. kita Jadi ini ya, kembali lagi jadi makin nggak nyambung lagi gitu situasi hari ah, ini gitu. ya, Nah tapi kembali lagi oke. memang ibarat kebijakan itu kan dari katanya Hmm, harus ada nuansa kebijaksanaan. Makanya kenapa butuh evaluasi. iya. Nah, Mas Ade, ini sebelum berakhir tadi kan ngebahas Iya. puasa. Memang kita kan, jadi makanya saya juga ngajak ngobrol ini untuk ngajak sharing ke teman-teman bahwa puasa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan itu bisa kita Betul, lanjutkan dengan betul. Dengan berubah timing berubah yang sedikit berbeda, yang frekuensi yang berbeda aja. Tapi dan prinsipnya teman-teman sama. mungkin Betul. sama ya. Jadi teman-teman bisa bisa googling ya mungkin yang dinamakan intermittent fasting ini seperti apa ya. Kalau saya udah sejak awal tahun deh, jadi gitu berhenti makan kira-kira di jam 7 jam 8 lalu makan lagi. Mm-mm. Awal-awal tuh 14 jam. Jadi sarapan jam 10, Mm-mm. tapi sekarang lagi Mm. di apa? Dilonggarin lagi sampai ke jam 12. Jadi biasa langsung makan Uh-uh. siang. Tapi mungkin Mm-mm. ini yang lupa diingetin teman-teman adalah minum sih tetap Tetap Mas minum, Ade ya. Minum jadi tetap bukan dry minum. fasting. Iya, jadi kalau di bulan Iya, Ramadan kita heeh. dry fasting. Sama Nah, sih tapi ya. kalau di Kalau ini sini kita minum. enggak. Kita tetap boleh Heeh. minum, tetap Minum air boleh putih ya. Mm-mm. air putih boleh, sebenarnya teh, Boleh. kopi sebenarnya juga Iya. boleh, tapi Heeh. jangan minum sesuatu yang nanti akan mengarahkan kita pada terjadinya peningkatan insulin gitu. Yaitu Betul. adalah Jadi ketika kopinya heeh. misalnya digulain. Kopi Kalau susu kopinya pakai boleh. pakai krem boleh, tapi kopi Oh, pakai krem susu boleh. nggak boleh. Susu ya Iya, boleh. iya, karena Atau kalau pakai krem itu dia kan lemak. Makanya kopi kenapa ada kopi manis juga jangan ya. Jangan, iya, karena kan Heeh. gulanya problemnya. Hmm. Nah, Nah, sekarang ini kan ada satu pendekatan kalau teman-teman tahu namanya bulletproof coffee ya. Kalau bulletproof ya. coffee, kalau teman-teman tahu itu jadi ada kopi dipakai MCT oil itu dari minyak kelapa ditambah Heeh. lagi sama pakai butter. Oh, oke. Nah, jadi butter dan minyak kelapanya itu dijadikan Heeh. sebagai si kremnya si kopi gitu. Hmm, Nah, oke. lalu teman-teman tanya, loh, Mas Ade berarti di situ ada kalori masuk. Benar ada kalori masuk, tapi Hmm. tidak terjadi peningkatan insulin yang signifikan. Oh, Nah, dengan oke, kitanya oke. minum si bulletproof coffee itu atau ceritanya kita minum si memasukkan lemak tadi ke badan kita itu, nah Hmm. pada saat itulah Hmm. memungkinkan kita untuk bisa puasanya lebih lama lagi, gitu. Itu Oke. alasannya. Tapi kalau Hmm. ditanya, oh jadi saya harus ngelakuin itu ya, Mbak Desi? Enggak Oh juga. ya Hmm. enggak gitu, enggak. Iya. Saya Jadi cuma mau minum mengatakan tetap, bahwa, cuma kopi pun juga mesti hati-hati karena kopi juga ya. kandungan kafeinnya juga akan Heeh. men-trigger insulin juga gitu. Iya, heeh. Dan ini juga ya selain minum tetap, walaupun lagi perut kosong, olahraga mah lancar. Misalnya tetap bisa dijalankan itu ya, Mas. Ya Iya, juga semuanya jadi tetap ke, jalan. oh, Betul. Betul, betul. Semuanya tetap jalan. Justru tuh. teman-teman akan kaget ketika ternyata justru malah tenaganya malah ada gitu loh. Mm-mm. Ya, Ya. saya juga tadi alhamdulillah udah jalan, Mm. walaupun jalan santai, tapi ada jalan sudah Iya, keringetan iya, juga. bagus. Iya, sama pagi yang jangan lupa teman-teman itu satu hal Hmm. juga yang mungkin saya ingatkan yaitu adalah selalu dekat dengan alam ya, atau istilahnya namanya Hmm. communion with nature tuh. Jadi dekat Ya. dengan alam dalam arti ketika kita di kebun, kita buka sendalnya, kita ini. Kalau teman-teman yang mungkin tinggal di daerah pesisir pantai, bisa dekat sama pantai. Mungkin yang kayak Hmm. saya misalnya di gunung, di Bandung, saya bisa menghirup udaranya yang ini. Kayak saya Hmm. kebetulan juga kalau di rumah kan nggak pakai AC ya semuanya ya, karena Hmm. mungkin karena Hmm. udaranya. Jadi itu sesuatu yang dekat dengan alam menyenangkan. Selain itu juga dekat dengan alam dalam arti ya kalau kita berbicara nih yang sekarang paling populer yaitu adalah mengaktifasi vitamin D dengan dekat dengan Ya. matahari ya gitu ya, Benar. karena
matahari sendiri sebenarnya memegang peran yang begitu penting dalam kalau kita berbicara elemen di dalam tubuh kita ya. Jadi elemen matahari di dalam tubuh kita itu berperan sangat besar karena kita mengkonsumsikan makanan yang hidupnya gara-gara sinar matahari gitu. Makanya Benar. kenapa elemen matahari besar dan ketika kita kena sinar matahari akan mengaktifasi salah satunya itu tadi berbagai vitamin di dalam tubuh kita termasuk vitamin D. Makanya vitamin D Vitamin D. dikenal dengan namanya sunshine vitamins yang paling Iya. murah, yang nggak Iya. perlu bayar Nggak gitu ya. apa-ngapain. Dan Benar, satu benar, lagi benar. dekat dengan tumbuhan dan binatang Oh, ya oke. itu juga. Ya. Jadi artinya teman-teman yang senang nyiram kebun gitu, nyiram rumput, lalu bercocok tanam, Nah, berkebun, lalu dekat sama binatang peliharaan, bermain itu satu hal yang sangat baik sekali. Makanya kenapa saya rasa ketika manusia itu makhluk sosial itu yang namanya bersalim, bersilaturahmi berapa itu kalau menurut saya itu harus tetap terus dijalankan. Justru iya, adalah salah paham ketika hari ini kita membuat satu pemaknaan seolah-olah tubuh manusia itu begitu lemahnya gitu ya. iya. Bersalaman atau kadang-kadang mungkin kena bersin aja kita berarti sudah bubar jalan. Saya rasa bukan ide baik gitu ya. Iya, benar. Saya setuju dengan meningkatkan budaya kita untuk lebih higienis. Saya Iya. setuju, ya. Tapi tidak boleh menjadi sebuah Restriksi paranoia, gitu ya. Iya. iya paranoia. Bahkan ibaratnya akhirnya membayangkan kayak kita memberikan kebahagiaan dengan berbagi senyum gitu ya. Kalau sekarang memberikan kebahagiaan dengan berbagi topeng. Jadi saya rasa bukan ide baik. Ya, jadi pakai topeng itu pakai secukupnya gitu ya. Jadi kalau memang Benar. harus pakai ya pakai, kalau enggak Oke. ya. Terutama kalau pas pergi ke pesta topeng gitu ya boleh pakai. Iya, iya. Oke, ini kayaknya waktu kita Baik, ya udah terima ada pada kasih terputus. Desi, Jadi terima makasih kasih banyak. teman-teman. Salam Ya, buat keluarga pokoknya semua ya. Sesa, Sarna segala. nawaitunya yang penting niatnya semua untuk menjalankan hidup sehat harus selalu ada sebuah pola mindset ya bahwa kita melakukannya dengan senang hati, dengan tujuan yang baik Betul. seperti itu Mas Ade ya. Ya, Kapan-kapan ngobrol lagi ya. Terima ya kasih nanti banyak kita untuk ketemuan teman-teman. lagi ya Des. Makasih. Nanti Ya, teman-teman ini videonya saya save ya. Makasih ya Ande di ya. save. Sehat-sehat ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, itu tadi apa live saya dengan Mas Ade. Maaf ya, mungkin tadi ada teman-teman yang nanya, cuman nggak sempat terjawab. Kalau mau di DM boleh, nanti coba saya carikan jawabannya. Ini tinggal 1,5 menit lagi, ada waktu. Ini nanti akan saya save ya. Intinya memang saya pengen kasih share ke teman-teman bahwa kemarin itu kita menjalankan puasa selama 1 bulan, terus lalu selesai itu apa gitu, kok nggak ada kelanjutannya? Menurut saya harus ada kelanjutannya. Nah mungkin ya kalaupun tidak menjalankan seperti benar-benar di bulan Ramadan, tapi seperti menjalankan intermittent fasting juga bisa. Nah yang perlu juga ditambahkan adalah selain dari untuk masalah ke apa namanya spiritual gitu ya, kita mungkin waktu bulan Ramadan niatannya lebih ke spiritual gitu apa perintah dari agama, tetapi juga kan ini bagian dari kesehatan kita, bagian dari keseharian kita dilakukan ya, pun tidak ada, maksudnya bukan karena perintah gitu dari agama, tapi kan menjaga kesehatan tubuh juga bagian dari iman kita, seperti itu ya. Mudah-mudahan percakapan saya dengan Mas Ade Rai bermanfaat buat teman-teman. Silakan nanti bisa dicek di IG-nya, insya Allah saya save ya. Lain waktu saya akan IG live lagi dengan beberapa teman-teman yang bisa memberikan manfaat buat kita semua. Sekali lagi terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.